Baik, selamat datang teman-teman di Pojok TI. Oke, sebelum kita masuk ya pada acara ini, mungkin aku bisa jelaskan sedikit apa sih Pojok TI? Pojok TI ini adalah ruang lingkup tempat kita berbicara ya, saling mengenal teman-teman, apalagi buat sosok orang yang memiliki latar belakang atau memahami teknologi. Oke, teman-teman, sepertinya menyenangkan sih kita akan kedatangan seseorang. Mungkin kebanyakan mahasiswa TI UPR angkatan lama atau baru mengenal beliau. Mari kita sambut. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Halo. Nama saya Didi Ronaldo ya. Kalau titelnya tuh STMT kan dosen TI, jadi teknik gitu ya. ST dan MT itu sarjana teknik, magister teknik gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hari ini saya diajak gitu ya untuk membuat sebuah acara atau mengisi acara gitu. Namanya Pojok TI. Gimana? Teman-teman, ya langsung kenal ya pastinya ya dengan beliau ini. Oke. Gimana Pak? Keadaan sehat? Sehat. Oke, mantap Pak, mantap. Kami sangat berterima kasih ya Pak dengan kedatangan Bapak ini bisa mengisi Pojok TI pada hari ini. Oke. Hari ini pembahasan kita mungkin ya agak mungkin eksplisit atau semacamnya ya, karena kita akan bonding, memahami sesama. Mana kata-katanya itu Pak? Memahami sesama. Jadi kita nih pengen tahu nih, kebetulan ya mungkin angkatan 22 sih atau angkatan yang baru nih pasti nggak terlalu lah dekat ataupun mengenal sendiri dengan dosennya. Nah, malam ini beliau akan membantu kita nih teman-teman. Gimana sih sosok dosen itu bagi kita mahasiswa TI? Pak, boleh silakan Pak. Oke, pertanyaan pertama. Kadang mahasiswa menghadapi kendala teknis seperti laptop rusak. Menurut Bapak sendiri, sejauh apa toleransi yang diberikan tanpa menurunkan standar akademik? Laptop rusak ya. Iya. Kalau laptop rusak itu bentar tuh tergantung rusaknya itu mau berapa lama aja, sehari apa setahun gitu ya. Setahun Pak. Jadi jangan ini ya, kalau misalnya rusaknya setahun ya susah kalian kuliah tanpa laptop kan ya. Karena anak TI itu kan mahasiswa TI itu pasti butuh itu kayak kebutuhan pokok ya, punya perangkat PC gitu ya. Laptop tuh pokok tuh sudah susah kita kalau nggak ada itu, kalau nggak kalian nggak bisa ngoding, nggak bisa programming, nggak bisa ngetik gitu ya. Jadi kalau biasanya sih kalau tadi kan ditanyakan toleransi gitu ya. Kalau misalnya toleransi pas kuliah, kalau di kuliah kalau saya ngajar biasa ya, kalau nggak bawa laptop sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya lagi teori gitu ya. Biasanya juga di awal-awal kuliah itu kan ada kontrak kuliah namanya teman-teman ya. Kontrak kuliah itu ngasih tahu nih loh materi kita tuh ini gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat tuh kapan butuh laptop atau kapan kalian cuma mendengarkan di depan saja gitu, itu bisa. Jadi tolonglah dilihat gitu ya. Kalau emang butuh laptop jadi dipersiapkan di hari itu gitu ya, di hari saat emang dibutuhkan gitu ya. Kalau emang ada materi yang nggak butuh laptop ya kalau sekedar mendengarkan atau mencatat ya nggak apa-apa, nggak ada laptopnya. Tapi kalau yang emang butuh laptop kayak kita misal praktek gitu ya di dalam kelas ya harus bawa gitu ya, harus punya gitu. Jadi harus siap di hari itu, di saat itu. Jadi kalian bisa datang ya pas penjelasan kontrak kuliah materi ya. Jadi di situ bisa ketahuan tuh kapan-kapan sih kita butuh laptopnya tuh ya, perangkatnya tuh. Karena laptop tuh butuh banget ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya susah, kita anak TI itu. Iya punya laptop. Itu baru satu barang ya teman-teman. Aduh, kaget aku sih. Penting loh. Heran aku itu. Jangan penting banget itu. Emang penting. Pokok ini kan pokok ya Pak. Bagian apakah itu belahan jiwa kita ya Pak?
Bisa jadi ya, itu bisa jadi Siap. soulmate sudah. Jadi jangan sampai nggak ada masalah nggak punya, harus punya kalian TI. Ya. Mahasiswa TI itu harus punya. Gitu. Tapi jangan salah ya, kita juga punya lab ya, jadi lab kan bisa dipakai. Tapi masalah lab kan ada waktunya kan, nggak selalu setiap saat gitu ya. Kalau kalian punya laptop kan bisa sambil HP gitu kan, asik juga kan duduk di mana ngerjain sesuatu. Aduh, tahu aja Pak kalau HP ini nggak mau ke lab. Kan kita kuliah kan misal pagi jam 7 tuh ya, jam 7 pagi. Kadang-kadang kan dosen baiknya, oh kita masuknya setengah 8 ya, setengah 8 gitu ya. Tapi masih ada yang terlambat gitu. Nah saya tanya kenapa sih seperti itu? Oke. Ada yang mau jawab? Aku ini bukan ngomongin gender, tapi kayaknya kita ya laki-laki mungkin ya. Iya. Aduh. Kan simpel aja pertanyaan, kenapa sih sudah dimulai setengah? Kok masih lambat? Masih terlambat. Gitu. Kan harusnya jam 7 kan? Oh baik dosennya. Setengah 8 kita masuk ya. Tapi ternyata tetap lambat. Kenapa sih? Oke. Kira-kira gitu. Aku izin show off dulu ya teman-teman. Kayaknya aku nih tingkat keterlambatannya tuh cuma sekitar 10 atau 15% kemungkinannya ya. Aduh. Ngeri. Sedikit show off ya. Tapi tidak tahu, mana tahu kan, walaupun on time pun masih dikira terlambat tuh. Walaupun ada extra time. Kalau dari saya sendiri ya Pak. Ini pagi lah jam 7. Kenapa pagi-pagi susah? Nah, kalau saya sendiri ya Pak, saya ada morning habit. Nah, itu. Morning person Pak. Ada satu hal tuh. Setiap orang dia bangun di waktu yang tepat atau tepat saat dia bangun. Nah, itu. Nah, gitu. Dia bangun di saat yang tepat. Karena dia apa? Ya dia bisa menyesuaikan waktunya. Terus dia bangun, terus dia tepat saat waktunya bangun. Kenapa tuh kira-kira? Nah, itu. Tepat saat dia bangun, memang jam segitu dia sudah siap bangun. Kalau itu bagiku, semoga terwakilkan ya teman-teman. Nah, kenapa sih Pak bisa terlambat? Ada banyak perihal, tapi ini memang kembali lagi masalah waktu loh. Astaga, kenapa harus sama sih pembahasannya nih? Itu Pak. Biasanya ini lah pengalaman yang sering terlambat tuh laki-laki. Yang cowok gitu. Nah, itu bukan ngomongin gender itu. Kenapa yang cowok di sini? Kenapa sih yang laki-laki? Apakah malamnya itu push rank dulu gitu kan? Kebanyakan Pak. Mungkin rekan saya Ray bisa kasih tanggapan. Kemungkinan push rank loh. Jadi artinya kan, oh iya silakan tanggapi. Iya, tanggap. Kalau saya ya Pak, pas nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, cuman saya ngomongin saya pribadi aja. Dalam mengatur waktu gini ya, saya tuh kayak pas pagi itu sebenarnya udah bangun, tapi untuk langsung bangun atau mandi atau apa itu kayak malas banget. Bangkit dari kasur gitu Bang. Bangun dari kasur kayak Sama. Same. apalagi kalau bangunnya itu masih ada waktunya gitu, kayak masuknya setengah 8 jam 7 gitu, bangunnya jam 5 atau jam 6 gitu, kayak masih ada waktu, santai-santai aja dulu gitu. Santai-santai sudah sejam. Scroll TikTok atau apa dulu, malah kebablasan gitu. Scroll TikTok tuh tidur lagi. Iya, gitu. Kurang ajar. Itu saya pribadi ya. Iya. Jadi itu masalah itu dari yang punyamu gitu lah. Iya. Jadi waktunya mungkin jam 5 bangun tapi Bangunnya tuh kayak langsung malas gitu. buka HP. Sebenarnya ada tipsnya sih yang buat yang siapa tahu ini kasusnya sama dengan yang buat yang lain lah. Kalau habis bangun tuh, kalau ada rutin yang paling bagus tuh kan bangun kan. Kalian tapi susah juga kalau saya pribadi, kalau saya biar saya tuh nggak malas tuh saya bangun, saya pakai boost dulu, misalnya kayak kopi biasanya kalau saya pribadi lah. Walaupun sekarang emang saya kurangi kopi, saya minum air hangat aja, bisa bangun langsung duduk ya, jangan baring. Jadi bangun tuh ya langsung duduk gitu ya, duduk sebentar, itu mungkin ya tergantung agama, mungkin saya berdoa dulu gitu ya, berdoa habis itu langsung bangun. Jadi kalau nggak kopi ya air hangat gitu. Terus yang saya lakukan tuh olahraga biasanya. Jadi bangun tidur tuh
tadi berdoa, minum kopi, langsung berangkat jalan mutar keliling kompleks atau ke bundaran gitu kalau saya pribadi. Tapi itu bisa dilakukan kalau jam tidur malamnya tuh pas. Kalau kalian lewat dari jam 12 ya yakin deh pasti bangun jam 5 tuh ngantuk masih. Sakit bangun jam Ya. 9. Jadi kalau saya pribadi itulah antara jam 10 sampai jam 11 tuh sudah waktu saya tidur gitu. Jadi saat saya bangun jam 5 tuh saya sudah segar, jadi nggak ngantuk lagi. Jadi saya bisa tadi bilang langsung bangun langsung olahraga gitu. Push up kah atau ngapain. Nah, kalau sudah itu otomatis otak kalian kan sudah aktif gitu. Kalau dibiarkan bangun main belum aktif nih otaknya gitu ya. Makin malas gitu jadinya. Saya juga sering gitu bangun kadang-kadang apalagi kalau hujan kan enak banget yang hujan nih. Scroll HP itu ngantuk lagi, berat lagi mata. Nyaman gitu ya. Jadinya kebablasan. Lepas. Jadi kayak tadi lah bangun. Emang bangun tuh jangan langsung berdiri ya, duduk dulu mungkin di atas di kasur kalian ranjang. Kalau saya doa bikin kopi gitu atau minum teh atau yang hangat ya. Terus saya olahraga biasanya. Tapi itu bisa dilakukan kalau waktu tidurnya jangan lewat jam 12 malam ya. Kalau saya. Tapi kalau kalian nggak tahu kan, kalau saya juga dulu zaman masih kuliah tidur di bawah jam 12 tuh kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin. Mungkin saya perspektif salah, saya harus balik ke zaman saya kuliah dulu ya. Tidur di bawah jam 12 tuh mewah rasanya kan. Kalau anak TI itu apalagi teknik ya pasti tidur di atas jam 12 gitu. Kalau kuliah paginya gimana ya? Kalau kuliah pagi kami itu gitu jam 7. Malah kami itu 6:30 kuliah paginya. Kalau kalian kan jam 7 ya kalau kita di. Saya dulu 6:30 kalau nggak salah. Nah kalau di dulu pas zaman kuliah itu ya sudah bangun sudah dalam kondisi pokoknya sudah memantapkan diri aja, oh ini harus kuliah, harus masuk gitu ya. Kalau nggak masuk, aduh gimana kan? Nanti takut nilai jelek, takut orang tua sudah bayar yang mahal gitu kan. Jadi saya harus kayak apapun cara apa, sering saya tuh nggak mandi loh. Kalau pagi-pagi itu ya, oleh demi berangkat tuh nggak mandi akhirnya. Nggak juga sering pernah lah beberapa kali gitu ya. Demi tadi kan pokoknya sudah dimantapkan diri, emang ngantuk, capek ngantuk, tapi harus berangkat. Karena tugas saya sebagai mahasiswa kan belajar kan. Pekerjaan saya tuh itu gitu. Pekerjaan saya dan orang tua saya kan bayar untuk ini. Jadi saya nggak mau ngecewain mereka gitu. Kan sudah dibayar ini gitu. Dan emang tugas saya kan di KTP itu kan pekerjaan mahasiswa kan gitu. Kan gitu loh. Kalau KTP kan pekerjaan mahasiswa. Jadi anggaplah kuliah itu pekerjaan kan. Itu pekerjaan kalian tuh itu gitu mahasiswa. Jadi harus ke kampus tepat waktu gitu. Coba nanti kalau ke kantor, jadi orang kantoran ke kantornya nggak tepat waktu, nggak dipotong kan gajinya. Kan sebenarnya sama aja kan akhirnya. Ya. Ya gitu ya, mungkin tips tadi yang tidur di bawah jam emang susah ya, tapi coba diusahakan lah. Kalau di waktu-waktu kan emang tiap hari kah tidur di atas jam 12. Tapi kalau saya teknik gue emang kayaknya dia selalu deh, hampir tiap hari kecuali kalau weekend lah. Itu kalau weekend tuh Malah bisa. cepat malah weekend. Hah? Kok cepat tidurnya malah weekend ini? Kan saya nggak pacaran dulu. Bohong deh nggak ada pacar kok. Oh iya. Aduh, siap. Ya. Jadi itulah tips buat para cowok-cowok dari Bapak. Cowok dan cewek sih. Cowok dan cewek lah. Kalau bisa. Banyak lah. Jadi kalau bisa tidur tuh kan sebelum jam 12 gitu ya. Jadi jam 5 tuh bisa langsung, tadi saya bilang kan, nggak usah saya ulangin kan bisa nonton gitu ya. Iya. Tapi kalau kalian lagi sekarang mahasiswa gitu ya, saya yakin pasti tidur di bawah jam 12 itu mewah. Jadi ya pasti di atas jam 12 ya. Nah tadi saya sih cuma menguatkan diri, oh ini pekerjaan saya tuh belajar. Jadi itu makanya saya harus rajin. Toh nanti itu juga dicerminkan kalau saya lulus nanti. Saya juga kantor juga kayak gitu kok. Saya harus ngantor datang jam segini. Sama aja. Jadi gitulah tipsnya. Jadi oh ini pekerjaan saya. Jadi apapun yang terjadi saya harus masuk kelas.
karena itu pekerjaan saya saat ini. Memang belum digaji sih. Bukan, gajinya ada kan, gajinya dapat nilai. Iya kan? Alhamdulillah. Ya gajinya Nggak bisa beli geprek tapi nilai dapat. emang, tapi saat ini gaji kalian kan nilainya gitu, nilai dari dosen. Jadi gitu lah di mindset, oh pekerjaan saya saat ini adalah belajar. Jadi jangan lambat kalau masuk gitu. Kayak saya dibilang pengorbanan kan, sampai nggak mandi misalnya demi, sudah bangun jam 6:30 bangun sudah jam 6, nggak sempat, malah jauh lagi kampusnya kan. Jadi udah nggak usah mandi aja, langsung berangkat. Terus pernah kayak gitu dulu pas zaman kuliah. Dan ya anak-anak teknik tuh waktu itu ya wajar aja, nggak mandi kan, ya wajar. Ya biasa aja. Hal yang biasa sih, Ya, Pak. buat di zaman kami waktu itu hal biasa, tapi nggak tahu kalau di zaman kalian. Sama kan. Masih Masih ya? Tetap menjadi identitas, Pak. Tetap menjadi identitas. Oh, identitas anak teknik itu gitu. Iya, Pak. Aduh. Yaudah, oke. Tetap Pak, bisa Bapak lihat. Tapi untuk ini kayaknya kita berarti percaya ya teman-teman, sesuatu yang baik itu dimulai dengan yang baik juga. Seperti beliau sampaikan, kita punya habit masing-masing, tapi dilihat kita punya tanggung jawab. Ingat, siapa sih yang membawa kita ke titik ini? Kita sendiri kan? Benar nggak? Ya benar. Betul banget. Jangan lupa orang tua. Benar atau Bapak? Aduh, siapa yang menangis di depan sini? Jangan ngelobang, Aduh, berat ya. Enggak kuat itu, Bang. Enggak kuat. Terima kasih Bapak, mungkin bisa ditambah lagi Pak. Kita belum selesai. Ya boleh. Tadi pertanyaan dari dosen kan, saya nanti yang dari dosen lain. Kan dari mahasiswa semua tuh tadi. Iya. Yang dari dosen gimana? Ada lah pertanyaan. Oke. Oke, Boleh? ini Oke, kita silakan. bahas sama-sama ya. Masuk ke frame. Kak Ariko boleh masuk ke frame dulu sambil membacakannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Katanya lebih baik pembelajaran offline atau online, dan cenderung memilih yang mana kalau misalkan bisa milih ya. Nanti pertanyaan itu buat saya gitu. Untuk mahasiswa. Oh, mahasiswa. mahasiswa. Ya, Berarti kalian yang jawab dong. Iya. Oke, mungkin bisa jawab dulu Pak. Oh. Aku boleh bilang Pak Agus ini salah satu yang favorit gak sih? Pak, Serius. mungkin ya Pak. Aduh, soalnya saya lihat ini teman-teman tuh kayak, aduh. Enggak, harusnya saya yang favorit. Iya. Soalnya gini teman-teman, gini, apa ya? Pasti apa-apa tuh kadang bagus lagi. Nah, dikit-dikit bagus. Ada apa sih dengan Bapak ini? Saya penasaran loh. Aduh. Bukannya bapakmu. Berat ini. Memang favorit ya mungkin bagus nih. Tadi ya, aku perpanjang lagi. Beliau yang memberi pertanyaan tuh Pak Agus Sehat Langsaragi. Beliau salah satu dosen kita ya. Teman saya. Tanpa Dendi. Rekan. Saya tuh selalu ingat kalau ada image beliau tuh pasti ada aja kata-kata kayak gini. Bagus lagi. Tapi kok gini? Tapi nggak kecewa itu muka nggak kecewa, aneh. Kayak nggak kecewa tapi kecewa apa? Kecewa nggak? Waduh, maksudmu gimana? Aduh, bingung kan? Ambigu ya. Soalnya aneh, susah digambarkan itu. Seperti saat beliau mengajar, kayaknya uniknya nih apa yang beliau sampaikan tuh masuk setelah kita selesai dengan beliau. Wah, mungkin itu alasannya beliau juga favorit bagi kita mungkin. Aduh, oke. Menjawab dari pertanyaannya Pak Agus. Wah, kayak dia teman saya tadi bilang. Saya anaknya Bapak mungkin ya. Mungkin. Aduh. Sering disebut-sebut apalagi nih dari rekan saya kelas C nih kebanyakan. Aduh. CS mungkin. Oke. Kalau saya sendiri benar. Saya bisa mengikuti request Bapak tuh gimana sih? Nah, terus tuh ya bukan showcase lagi nih ya teman-teman. Setiap kali pelajaran beliau tuh memang kalau nggak saya yang kena, saya pasti selesai duluan. Jadi paling nggak saya pembuka dulu. Kalau saya nggak buka, nggak selesai nih. Kalau dari saya sendiri pribadi ya Pak Agus, Bapak bisa nonton nanti ya Pak. Saya sendiri itu Pak, sejujurnya saya lebih memilih kalau Bapak itu mengajarkannya offline. Tapi ini lebih ke praktek Pak. Karena saya sejujurnya memang suka dengan cara Bapak mengajar.
Apalagi kalau sudah di bagian uji coba, praktekan materi, gak ada lawan mungkin itu. Mungkin kalau di tier list kan bisa top 1 mungkin. Aduh, atau tanpa rank paling atas lagi ya. Kalau sudah membahas materi itu, kayak itu. Aku lebih suka beliau itu mengajari offline. Tapi bukan cuma sekedar teori, praktek. Nah itu. Beliau tuh entah kenapa kalau sudah teori, aduh. Ya kayak tadi aku bilang, kita tuh capek tuh dengerin. Tapi nanti pas selesai, oh iyalah benar ya Pak Agus tadi ngomong gini kan, paham lah Bang, paham, mengerti. Dipraktekkan bisa itu. Tapi giliran praktek kita tuh memperhatikan harus sama sampai selesai tuh. Bahkan kayaknya perfect sih hasilnya. Cuma ya itu, Bapak tuh kadang nggak selalu puas diri, nggak langsung memuji kita tuh. Itu yang bikin kita mungkin menjadi timbul tuh pertanyaan, bagus lagi. Nah, kalau ketemu tuh pasti bagus lagi, aduh. Tapi itu kayak nggak kecewa tuh, mengeluh pun nggak. Itu yang unik. Mungkin kalau aku itu dari rekan saya mungkin ada mau menambahkan sih. Iya, offline apa online? Ya, offline apa online? Ayo, Kira-kira. Pak. Kalau aku kalau jujur sih lebih suka online sih Pak. Tipe-tipe yang malas di kampus. Kenapa? Onlinenya kalau online tuh enaknya bisa sambil ngerjain yang lain sih, ngerjain tugas yang lain. Tapi cuman kurangnya jadi kurang fokus aja sih Pak. Itu nggak spesifik lah online itu apakah Zoom gitu atau dosennya bikin video nonton gitu. Nah, Zoom sih Pak. Zoom ya. Iya. Tapi alangkah baiknya sih kalau menurut aku tuh ngajarnya tuh kalau buat ke dosen tuh ya offline sih, biar lebih efektif lagi. Apalagi kan kadang tuh Pak itu tiba-tiba tugas nggak ada ini, jadi makanya tuh lebih baik offline sih. Itu saya boleh jawab kah? Bisa, Pak, bisa. Bagus tuh. Bisa menanggapi juga ya. Iya, aku pengen menanggapi juga gitu. Buat pembelajaran ya Pak, sama-sama belajar ya Pak Agus kita, sama belajar. Kalau saya pribadi itu saya sukanya hybrid sih. Kadang-kadang offline, kadang-kadang online. Tapi online saya itu nggak Zoom sih, saya nggak suka Zoom sebenarnya. Oleh ngomong di Zoom tuh kayak ngomong di depan tembok gitu ya. Kadang-kadang juga kameranya mati kan, ngomong sama siapa nih gitu kan. Nah saya tuh suka kalau online tuh saya bikinkan video gitu ya. Jadi video tuh video pembelajaran, jadi mahasiswa tuh bisa nonton berkali-kali gitu. Kalau bisa dia belum ngerti itu, jadi dia bisa nonton lagi. Kalau kita ngajar di kelas kan cuma jebret linear satu kali sudah gitu ya. Kalau Iya, video gampang direkam banget. kan kalian bisa nonton berkali-kali. Nah kalau saya pribadi itu hybrid ya, ngajar di kelas tetap ada ya. Sama satu lagi itu saya bikinkan video ngajarnya. Jadi kalian bisa nonton materi. Apalagi kalau materi yang kayak praktek gitu ya. Misalnya belajar aplikasi apa, jadi paling enak tuh dibikinkan video tutorial gitu ya, tipe. Tapi ya di dalam kelas tetap ada kalau saya pribadi ya, tetap ada. Walaupun ya kadang-kadang ada sih yang murni video semua, kadang-kadang ada juga sih saya semuanya murni video gitu. Jadi silakan ditonton gitu ya, di situ. Nah kalau saya itu gitu sih hybrid ya, karena bagaimanapun juga kan kalau yang online itu kan ilmu kita kan itu ya, teknologi itu kan ya. Jadi saya tuh suka juga menggunakan teknologi untuk ngajar, nggak cuma di dalam tradisional di depan kelas ketemu tatap muka. Walaupun saya juga senang sih tatap muka tuh enak gitu. Aku itu emang enak kalau tatap muka. Nah mungkin kalau saya pribadi jawab punya Pak Agus tadi, enggak offline, enggak online, dua-duanya kalau saya. Wah, Ya, dua-duanya gitu. itu Pak Agus tolong didengarkan baik-baik ya Pak. Keluh kesah di antara kami semua ini Pak. Dibikin nggak Pak Agus videonya ngajarnya nggak? Nah itu Pak, kayak saya bilang spesialnya tuh, beliau tuh memberikan. Kita ini kayaknya nggak paham loh, tapi pas ketemu tuh kok paham. Nah itu kalau bertanya itu. Wah, tapi kayaknya dari semua jawaban itu memang terbaik sih, hybrid ya Pak. Kalau buat saya tuh dua-duanya. Ya Pak, tolong ya Pak, disesuaikan lagi. Jangan terlalu sibuk Pak, fokus ke kami juga Pak. Walaupun caranya kan kalau online kan bisa beda-beda ya. Orang beda-beda. Kalau aku sih emang memanfaatkan teknologi banget itu, direkam, direcord.
kan bisa ngerekam layar itu kan udah pakai kamera itu sudah gampang banget sekarang, pakai OBS pakai apa gampang banget bikin video ngajar. Jadi kalian bisa nonton berkali-kali dan saya tuh enaknya bisa saya pakai untuk semester berikutnya. Jadi saya bikin satu bisa dipakai Subscribe. angkatan. Berlanjut. Efisien. Tapi nggak ada sih gitu kan, bukan buat nyari uang, karena video pin saya unlist biasa video saya itu. Jadi orang lain selain kalian nggak bisa nonton. Ya, cuma khusus kalian nih. Aduh spesial. Iya. Kapan lagi selain martabak kita bisa spesial ya? Ini kayaknya lumayan spesial nih. Kayaknya mungkin dari kebanyakan kita belum tahu nih Bu Devi siapa deh. Belum pernah diajak. Aduh, belum ya. Tapi beliau dengan baik hati loh memberikan. Bahkan kayaknya sebelumnya tuh sudah sempat masuk ke video kan. Boleh, rekan saya Kang Ika. Masih. Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Devi ya Pak ya. Seperti apa penyampaian materi yang kalian inginkan dan seperti apa yang efektif menurut kalian? Oh itu artinya ke mahasiswa dulu. Ya, Iya. Ini mirip, tapi spesifik sih ini. Spesifik sejujurnya ini lebih spesifik lagi nih. Kita maunya gimana sih dosen menyampaikan tuh kita? Kayaknya kali ini aku minta Kak Alek dulu mungkin bisa kasih saran sedikit. Kak Alek bolehlah 1-2 tanggapan. Yes. Makan. Sambil makan. Mahasiswa terganteng. Nggak usah dipanggil Kak. Iya Boleh dipanggil dong. Hyo tidak? Makan Bang. Iya. Hidup. Sip. Oke, jadi gimana ini? Kalau saya sebenarnya lebih suka kalau kalau kayak sambil dikasih lihat prakteknya gitu lah. Karena kan kayak misalnya saya ngelihat itu, misalnya kayak saya ngeliat Pak Efrans gitu. Pak Efrans tuh kalau misalnya kayak kami dulu waktu pemrograman web tuh sambil kayak dikasih lihat gitu. Kami sambil dikasih tahu misalnya kalau mau nyari dataset itu di mana gitu. Itu dikasih lihat di Kaggle, dikasih lihat segala proses-prosesnya. Lalu dikasih lihat juga untuk ya misalnya kalau misalnya kami diajarnya soal Ajax tuh dikasih lihat gitu penerapan Ajax itu gimana, cara instalasi kodenya ke codingan kita. Kalau saya sih lebih suka itu ya, jadi sambil kayak dikasih lihat praktikal nyatanya gitu. Nah itu sih. Makan dulu Bang. Bu Devi izin ya Bu. Kan saya mungkin sambil menikmati hidangan yang sediakan. Jadi maksudnya tuh dosennya mau praktekkan langsung gitu ya. Iya, Oh iya, bikin ini bener, Pak. praktekkan gitu dong gitu. Iya. Nah gitu maksud dari teman kita. Ya. Memang harusnya seperti itu sih ya. Iya. Jadi dipraktekkan langsung di depan mahasiswa. Iya. Bikin fungsi ini loh cara ngodingnya langsung dipraktekkan. Ya itu yang paling efektif menurut saya pribadi lah. Ya. Oke. Gila. Nggak makan Pak. Guys, makan dulu Pak. Nanti jagian makannya. Paling minum tapi nanti kita belum batuk juga. Siap. Sama sih Pak. Selain Pak Efron juga biasanya Pak Ade juga sih. Kayak kami waktu JST itu kayak dikasih lihat gitu lah fungsi-fungsi aktivasi itu apa gitu. Fungsinya gimana. Itu keren sih menurut saya. Mantap lah pokoknya. Mantap banget Lex, Bang Alek. Mantap. Gila Bang Alek. Pokoknya kalau udah sambil ngeliat codingan, apalagi ngeliat cara kerjanya itu, wah keren sih. Aduh. Mungkin kapan-kapan bapaknya mungkin praktekin misalnya kodenya tuh ada anunya gitu, mungkin ada animasi misalnya ada karakter anime yang kawaii gitu di kode. Requestan spesial untuk Pak Ade Chandra ya. Saya pembimbing akademik saya juga ini. Boleh Pak, Itu requestan spesial Pak. daripada kayak dia tuh cuma kita ngeliat kode tulisan angka bosan gitu. Kenapa nggak kita kasih ada kayak karakter anime kawaii gitu yang bakal ngepresentasiin untuk isi gimana gitu. Ditampung lah artinya Pade lah. Pade ditampung tuh. Ya, Pak Ade, tolong di keep sarannya Pak untuk semester berikutnya. itu keren sih kalau kami bisa sambil kayak diajarin gitu lah untuk cara ngebikinnya tuh. Bahkan itu kan pasti rumit kan karena dia kan ada
bukan cuma sekedar backend, ada buat kayak karakternya gitu tuh capek sih, apalagi ngeliat kayak VTuber gitu kan. Oh, Pak Ade-nya diganti VTuber. Itu sih. Oke, mantap Lek, gila. Tepuk tangan lagi dong buat Alex. Gila, mantap. Oke Pak, sudah dengar ya Pak Ade. Waduh, Bapak nih ya kayak biasa sih, gak banyak yang bicarain Bapak. Tapi kalau hal yang muncul sekali itu kebaikan loh Pak. Padahal kalau saya pikir tuh kayak Bapak, jujur aja Pak, walaupun Bapak pembimbing akademik saya ya, kadang tuh susah tugas Bapak tuh. Tapi aneh, kayak bagus juga. Cuma bedanya ini nggak ngeluh kayak, wih Pak Ade ya, wih mantap Pak Ade, kita sama Pak Ade lagi. Oh itu, kok feedbacknya beda gitu tuh. Aduh. Kalau aku sih Pak pribadi lah lebih sukanya tuh teori habis itu langsung dipraktekin. Jadi nggak cuman teori aja gitu Pak, dan nggak ada teori tapi langsung praktek. Oh, jadi kalian kan ada materi gitu ya? Iya, Materi ada dulu. pemaparan materi dulu, baru habis itu Materi langsung itu praktek. dipraktekkan oleh dosennya langsung, baru kalian itu yang kalian anggap yang kayak itu juga buat catatan buat saya gitu. Iya. Tapi kayaknya saya juga sudah gitu deh kayaknya. Nah, kira-kira siapa tuh? Kira-kira siapa tuh? Mungkin ada 1 atau 2 dosen mungkin Iya, Pak. yang berhasil melakukan hal itu. Coba bisa disepil dulu Bapak. Kayaknya Pak Ade nggak sih? Nah kan, Iya, iya. udah dengar Iya. Pak, Pak dengar. Emang Pak Ade sih. Terus Bapak susah loh Pak, tapi tiba-tiba yang ditanggapin tuh baik. Nah, aneh itu loh. Pak Agus mohon maaf nih ya Pak, mohon maaf nih. Kenapa Pak Ade aja ini? Aduh. Kan cewek duduk di depan pasti. Favorit sih Pak. Iya. Waduh. Oke. Itu sih kalau dari saya. Jadi di materi itu tetap harus dulu dikasih ya, itu emang wajib sih materi yang dipraktekkan oleh dosennya, baru kalian juga mempraktekkan gitu ya. Ya oke. Iya, sama-sama mempraktekkan gitu Pak. Betul. Olehnya terkadang tuh ada sebagian dosen yang nggak materinya agak kurang tapi tiba-tiba langsung tugas yang Iya. proyek besar gitu Pak. Oke. Iya. Bisa disuruh Siapa mandiri lah? artinya. Iya, disuruh mandiri banget Pak. Takut aku di pinggir jurang. Sepertinya ada deh, tapi kita nggak usah sepil sih ya. Skip. Dulu. Tolong kameramen di skip dulu ya. Ya kembali lagi ya Bapak Ibu dosen. Sekali lagi yang kami paparkan di sini adalah murni kita ini mau saling kenal. Karena tujuan awal seperti yang aku sampaikan di pojok TI kali ini. Ini bonding. Iya, sharing kan. Kita sharing. Jadi kalau kami juga dari dosen tahu yang kalian pikirkan tentang kami itu apa. Ya. Nggak cuman intinya kami ini angkatan 22 termasuk kami ini bentar lagi mau menghadapi hal besar, sudah mau mendekati akhir semester. Aduh, Sudah PP kan? bahkan ada yang menghadapi PP ya tuh. Nah, aduh. ingat tadi pesannya PP itu pikirkan sudah ke TA. Nah, itu benar-benar ya Bapak Ibu dosen sekalian yang akan menonton video ini. Di sini kami benar-benar berkeluh kesah gimana sih keadaan kami. Biar nggak kuliah kami tuh rasanya sih memang masih terasa benar-benar kayak tugas semester selesai, tugas semester selesai, tugas semester selesai. Cerita yang lain yang mana? Nggak ada kayaknya nih. Duh, capek dong kita ya. Masa tugas semester selesai, tugas semester selesai. Aduh, capek. Terus Nyari Nah, nyari. jalur cerita lain tuh kemana gitu tuh. Aduh. ya kembali bagi waktu kan. Tadi bagi waktu ya. Tuh. Jangan pokoknya belajar gitu, terus, dosen. perlu juga yang lain diisi. Dengan belajar itu kan ngisi otak gitu ya. Perlu juga romantisnya diisi juga, hatinya. Kan perlu juga diisi. Biar otaknya refresh Pak. Ya gitu. Diisi terus kayak gelas diisi terus tapi gelas yang lain yang kalian isi. Gak seimbang. Gak seimbang gitu. Oke. Terima kasih ya untuk Pak Agus Hikmat Saragi. Wah, beliau nih sering disebut terus loh. Yang lain enggak gitu. Pak Ade Chandra juga, iya, tiba-tiba aja loh bisa memberikan hal positif loh Pak. Keren sih.
Dan juga termasuk untuk Bu Devi, mungkin ini bisa jadi persiapan ya Bu, ke depan semester depan mungkin bertemu dengan kami. Nah itu, kami sangat berharap ya Bu, karena semoga pertanyaan yang kami berikan bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Oke, saya kembalikan lagi kepada Pak Dedi. Mungkin Pak ada yang ditanyakan. Maksudnya menanggapi yang tadi. Bisa nambah kok Pak? Tadi itu apa? Jadi pengennya tuh dosen itu seperti apa yang efektif gitu kata dia. Iya, benar banget Pak. Kalau ya saya balik ke yang pertanyaan Pak Agus tadi, kalau saya sih dua-duanya ngajar di kelas sama ngajar di online. Pakai teknologi terus materi ada, jangan lupa selalu ada materi dulu di awal ya. Dipraktekkan langsung oleh dosennya, baru kalian praktekkan. Kalau saya itu seperti itu aja sih, yang menurut saya itu efektif ngajar. Ya. Bagi TI kan harus banyak prakteknya gitu, itu namanya juga teknologi. Benar tuh Pak, teknik ya. Kembali lagi teknik. Teknik. Teknik Teknis. Kalian jadi kalian tuh nanya tuh kan pas ospek kan lagunya kan minggir dong nanti dicor jadi beton, kok beton kan sipil tuh mana lagu TI-nya gitu. Harusnya masukin empat jurusan kan, itu kan sipil dicor jadi beton, atau kita apa? Di-hack bocor data. Nah gitu lah. Kayaknya sih Pak, kalau dari lirik itu semacam filosofis. Kan dicor tuh Pak, menutupi sesuatu. Nah, Dicor beton. tahu ya teman-teman, kita mengamankan sistem. Nah, di situ. Tapi benar sih kata Bapak, cor. Kita maksudnya ini dalam real life gitu mungkin ya, mengamankannya. Aduh, iya sih. Jangan cor jadi beton, kita TI apa gitu, di hack kah atau di apa gitu kan. Data bocor Ya itu misal lah. Nanti kalian tanya, kalau siapa tahu kalian jadi ospek kan, lagunya ditambah lah versi TI-nya, ada versi tambangnya, ada versi sipilnya, ada versi arsitek, atau punya versi TI-nya gimana sih lagu? Kalau Jadi itu sih Pak dari saya ya kayak gini kan. Kita tuh kayak TI. Nah, ini intermezzo aja lagi nih teman-teman. Kita nih TI. Kalau di luar sana tuh TI itu terkenal dengan kewibuannya gitu. Wibu, aduh. Nolep, nggak punya pertemanan. Tapi saat saya di UPR ini, apalagi tadi di informatika, kayak ini beneran TI nggak sih? Kita tuh terbuka gitu ya. Nah, kayak gini contohnya nih, bisa memaparkan. Kemudian tiba-tiba loh, tiba-tiba aja ditanya, kita jawab, tanya jawab. Itu sih kayaknya TI kita ini agak lain. Mungkin kita harus perdalam lagi sih apa sih TI itu ya mungkin. Nah itu buat PR kita sama-sama nih semua angkatan nih. Itu sih Pak yang mau saya sampaikan ya Pak terkait TI gitu Pak. Ayo. Ini sebagai yang terbest mungkin ya teman-teman. Nah, kami ini kadang ada sih Pak yang bilang dosen tuh susah dikabarin, kayak nanya-nanya tugas atau konsultasi. Waduh, menurut Bapak nih gimana sih supaya komunikasinya tuh lebih mudah? Nah, nyamannya tuh seperti apa tuh Pak? Dari kami tuh pengen tuh Pak, pengen tahu gimana ya biar nggak cuman kadang ada nih Pak ingin bertanya tapi ya itu, duh gimana nih, aduh dosennya gimana ya? Terus ada yang nggak bisa bertanya tapi dia tahu nih cara ke feedback Bapak dan Ibu itu seperti apa? Boleh Pak bisa ditanggapi? Jadi bertanya gitu ya, biar bisa gampang bertanya ya pertanyaannya. Iya. Kalau ya tadi kan kayak itu hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau kita tuh ya di masa perkuliahan kan ada jamnya kan. Jadi ya di jam itulah kalian ketemu gitu. Dan caranya ya kalau ini kalau saya pribadi lah, kalau pengen ketemu datang langsung ketemu, boleh saya nggak sih, saya open. Tapi biasa sih saya yang saya harapkan dari mahasiswa itu paling nanya dulu Pak sibuk nggak gitu, boleh nggak saya ngobrol sesuatu. Nah kayak gitu biasanya. Kalau begitu saya apresiasi, jangan tiba-tiba datang bobo-bobo gitu tanpa ada apa dulu gitu ya, ditanyakan dulu sibuk apa enggak. Kadang-kadang kan ada datang, wah saya pengen padahal kami lagi ngerjakan sesuatu apa gitu ya. Boleh ya, jadi kalian bertanya itu datang aja, tapi ditanyakan dulu sibuk nggak, atau bisa aja janjian Pak besok boleh kan ketemuan, saya pengen saya obrolin gitu. Saya pengen ngomong tentang masalah kuliah saya, masalah kuliah ya teman-teman, jangan yang lain gitu ya. Tapi kalau yang lain ya bisa boleh-boleh aja sih kayak ya, asal yang positif gitu. Itu di belakang aja. Kita simpan itu yang bagian
di luar perkuliahan. Ya teman-teman. Saya juga sering kan ditanya masalah benar nih, masalah kayak hubungan romantis. Sering juga ditanya sama mahasiswa sebenarnya. Sering kalau itu di luar, tapi saya memposisikan diri kayak orang tua ya. Jadi kalian kan anak-anak saya, jadi apapun problemnya itu ya saya coba usahakan bisa ngasih tahu solusinya gitu ya. Kalau saya itu gitu. Tapi yang paling utama ya ini ya, yang masalah perkuliahan gitu ya. Itu yang paling penting gitu. Ya kalau mau tadi ya biar Dani datang aja, tanya baik-baik Pak, boleh kan? Ngobrol sebentar, ada saya pengen nanya masalah kuliah nih. Pak saya minta dong diajarin ini gitu. Misalnya saya ngajar kelas C, ada yang kelas A pengen belajar, boleh datang aja. Ngobrol, janjian mau kapan gitu. Itu boleh. Pak tuh di kelas Bapak diajarin activity diagram, di kelas kami kok enggak gitu. Datang ya ke saya, itu saya ngajarin gitu. Tapi ya ditanya dulu lah, bisa enggak atau mungkin janjian hari apa. Kalau menurut saya itu seperti itu sih gampangnya. Tapi ya di jam kerja ya teman-teman, jangan di luar itu pengen ketemu atau apa gitu. Nah, itu ya teman-teman. Kalau bisa, kecuali kalau emang urgent banget gitu lah. Betul. Nggak cuma buat angkatan 22, mungkin yang akan datang semua nih ya. Iya. Bapak sudah kasih kisi-kisi. Terus jalur mungkin sih kayak dosen tuh mau kok terima kita, tenang aja. Kita coba dulu tanyakan sibuk nggak, bisa nggak bantu ini. Nah, kira-kira nyariin saya pasangan bisa Pak? Ya? Nyari pasangan bisa nih Pak? Kalau ngasih tipsnya mungkin bisa. Waduh, aku mau. Kita simpan nanti ya. Jangan disepil. Oh boleh buat mungkin siapa tahu diundang lagi kan membahas bukan masalah TI tapi masalah yang lain kan bisa. Boleh banget Pak. Habis pertanyaannya kan kuliah nggak ada nanya Pak gimana caranya dapat pacar, kalau ada pertanyaan itu saya jawab dong. Boleh Pak. Pertanyaannya tuh Langsung Pak, jawab saja Pak. Langsung aja Pak. Kira-kira ada berapa tips? Kalau ada 5 mungkin sebutkan 3. entar Kalau dulu. ada banyak. Entar dulu. Ini cewek apa cowok nih? Waduh. Jawab dulu Pak. Jawab dong. Kita perlu. Karena saya kan laki-laki jadi saya tahunya dari sisi laki-laki itu. Kalau dari perempuan nggak tahu gitu ya. Pengen dapat pacar gitu ya. Pertanyaan gitu kan. Oh itu pertanyaan terakhir lah, pengen dapat pacar gimana caranya? Gimana tuh Pak? Kalau saya sih gini lah, satu kan sebagai laki-laki kan sudut pandangnya laki-laki kan ya. Catat guys, catat. Buat laki-laki dicatat. Nah sebetulnya ada perempuan nanti kita tanya benar gak gitu. Laki-laki itu satu. Sebelum kalian mengejar cinta gitu lah ceritanya, yang harus kalian kejar pertama tuh kalian punya ambisi gitu, pengen melakukan apa sih gitu. Pengen apa sih gitu, itu dikejar dulu. Misalnya punya sesuatu itulah, punya kemampuan dulu gitu lah. Kalau punya saya rasa sih kalau sudah punya kemampuan atau apa tuh ya pasti orang lain atau lawan jenis tuh mungkin tertarik sama kalian kalau sudah punya kemampuan tertentu. Saya rasa gitu nomor satu gitu lah, kejar dulu yang pengen kalian apa sih yang pengen kalian kejar tuh apa sih dalam hidup. Nomor satu kalau laki-laki ya misalnya saya pengen cepat lulus atau saya pengen paling terbaik ngoding di angkatan saya, ya itu dulu yang dikejar. Itu dulu yang dikejar, baru nanti saya rasa yang lain tuh menyusul aja sih, kayak percintaan dan lain tuh menyusul, asal jangan dimanfaatin sih. Tapi ujung-ujungnya dimanfaatin ya biasanya. Aduh Pak, jangan disebutin Pak. Sakit. Aduh. Gitu. Aku mau suara hati rakyat. Berat. Itu tolong dikip buat belakang ya saat keluar nanti kita bawa. Soalnya simpel gitu, pas saya SMA tuh kan pernah, saya kan suka gambar dulu. Saya bikin gambar bagus-bagus, tempel di mading soalnya. Ada cewek yang suka gara-gara gambar doang. Kan simpel aja kan, jadi kalian punya sesuatu dulu yang keren laki-laki ini. Nah gitulah, cowoknya keren cowoknya gitu ya. Kok saya sih kejar dulu yang kalian pengen tuh apa sih dalam hidup. Cowok lah, cepat lulus kan, atau jago ngoding kan, atau jago bikin 3D kan, macam-macam lah itu dikejar. Ya. Wow. Ya, itu Itu aja. tips yang cukup mahal. Kalau saya tuh gitu aja sih. Pokoknya kejar dulu, karena buat saya sih kalau romance sih urusan nomor berapa gitu. Romantis. Kalau umur kalian sih saya rasa yang dikejar tuh yang tadi. asli. Yang dikejar tuh itu ya, jadi punya ambisi lah kalau laki-laki lah, teman-teman ada ambisi.
bisnisnya itu apa, itu dikejar dulu. Nah iya bang, saya mau suara rakyat. Nah, itu ya teman-teman. Apa sih saya? Satu tips besar, kayaknya ini langsung mencakup semuanya nih. Gak perlu 5, gak perlu 2, gak perlu 3, cukup satu. Kejar dulu apa sih yang kalian pengen dalam hidup. Nah, itu. Ya. Everything will be following. Nah, Yeah. sisanya akan Gila. mengikuti gitu ya. Jadi jadi cewek itu jangan dikejar, di attract tuh, ditarik. Attract. Kita yang menarik dia. Ya gitu nah. Tarik paksa kan nih Pak? Bukan dia Oh, bisa. tarik paksa. Cara maksud tariknya kan tadi, oh keren lah dia bisa seperti ini. Nah gitu lah, kan dia tertarik gitu. Contohnya apa? Bukan kita yang ngejar-ngejar, kok jangan ngejar-ngejar perempuan dong. Contohnya apa teman-teman? Cuman dimanfaatin. Aduh. Iya, jangan. Aduh, bisa. Ada triknya tuh, biar kan suka dimanfaatin. Wah gimana Pak? Jangan manggilnya gak apa cewek kak gitu loh. Oh nggak mungkin seangkatan masa manggil kak atau pin gitu. Oh si Kevin ceritanya. Tolong dong bantu saya ini. Nah kalau saya lah nggak langsung saya bantu, saya tunggu 2-3 hari. Aduh. Kita Iya. Tarik dulu nggak Pak? Nah kayak gitu bisa, tarik dulu, tunggu dulu, jangan langsung. Kalau kamu tolong dong hari itu langsung kamu tolong dia kayak bisa dimanfaatin. Tunggu dulu 2-3 hari baru kamu tolong. Gitu jatuh bisa, aduh aku sibuk nih sehari ini, besoklah saya tolongnya. Nah gitu jangan. Itu antara kita kasih tahu atau kita kasih paham. Ya gitu. berat. Itu ya teman-teman. Di samping itu memang intermezzo, tapi diingat kali kita laki-laki loh, punya pride, pasti kepercayaan ya. Ngacung yang laki-laki, angkat tangan. Iya, mantap. Kejar dulu yang kalian pengen tuh apa dalam hidup. Kasih paham. Kasih paham dulu. Kata-kata dulu Pak. Kata-kata dulu. Sudah dari. Setelah pertanyaan ini Pak, ini semacam quotes deh Pak. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Setelah itu Bapak boleh memberikan quotes closing buat pojok TI. Pak suka angka berapa? Kalau saya itu 29. 29. 29 itu tanggal lahir Bu Serli. Istri. Astaga, aduh. Meleleh duluan ini saya Pak. Tolong Pak, ditahan dulu. Tolong di bagian itu di-cut ya. 2 dan 9 wih. Ini angka Harus satu digit kan? Nah, enggak apa-apa. Kalau 1 digit saya suka 7. Nah, 7. Ya. Balik lagi ternyata ya. Tapi kalau kalian lihat 2, 9 sama 7. Mereka tuh kadang suka pisah, Bu. Coba 9 kurang 2 kan? Nah, Jadi 9 7 lah. 7 ditambah 2 9. Saling berkaitan. Boleh deh, Pak. Emang cukup kan? Ada. Tadi sudah 7 lagi lah. Iya, nggak apa-apa sih. Karena kayaknya malam ini memang malam yang cukup ganjil. Karena kembali lagi ke teman-teman, tips tadi cari pasangan tuh. Buat Bukan yang cowok itu ya. bukan 5 atau 3 ataupun 2, cukup 1. Satu, kejar dulu yang kalian pengen. Cewek jangan dikejar, biar mereka yang ngejar kita gitu loh. Kapan lagi? Karena cewek itu realistis Pak. Iya gitu. Siap. Boleh Pak, silakan Pak, langsung ditunjuk nggak ya Pak yang mana Pak? Kan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik lagi Pak, putar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan terakhir. Oh ini paling terakhir. Waduh, ini kayaknya langsung benar-benar cocok buat closing nih ya teman-teman. Langsung ulti kah? Langsung. Langsung ulti kan? Oke, aduh, ini kayaknya aku beresin dulu. Tolong rekan saya, tolong bisa bantu ya. Tolong didengarkan baik-baik, dicatat, dipahami. Dan kalau perlu dikasih not. Kicknya nih. Hmm. Dari mahasiswa. Oke, mahasiswa dari berbagai belahan dunia. Aduh, kata-katanya loh. Belahan dunia di bawah. Kita termasuk itu kan mahasiswa Harvard ya. Berkata bahwa semester 5 adalah semester neraka. Aduh. Oh, Baik. jelas deh, antara 2022 nih. Ya. Tolong yang buat ketahuan kan ini kita jadi malu saya nih. Tapi nggak apa-apa. Sama-sama kita malu ya teman-teman. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Kenapa semester 5 selalu dijadikan semester yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi?
Tapi saya juga sering dengar sih Pak, kayak ini nih kayak momen ini nih kita nyari jati diri tuh Pak. Nanti ke depannya kita jadi mahasiswa seperti apa? Gitu Pak. Mungkin bisa Bapak jawab dan tanggapi. Semester 5 ya. Sebenarnya kalau dari yang pembicaraan kita di awal tuh sebenarnya ada sih clue-nya. Karena kan kalian ada di tengah-tengah, kan 7 tahun, 8 semester gitu ya. Nanti kan ada di tengah-tengah kalian sekarang. Otomatis yang semester 1, 2, 3, 4 itu kan basic ya. Mata kuliah masih basic gitu. Nanti masuk semester 5 tuh sudah mulai yang berat-berat, misal kayak pemrograman aja, mungkin pemrograman level keberapa gitu kan sudah di situ karena semakin tinggi gitu. Terus semester 5 itu juga masuk desain kalau nggak salah, RPL itu kan dari saya lunak, bikin gambar DFD, gambar. Nah itu tuh susah kan itu tuh sebenarnya. Benar sekali itu Pak. Jadi menurut saya kenapa sih berat di semester itu karena itu ya. Jadi kalian sudah masuk ke, kalau saya nyebutnya lah itu kalau kita kuliah itu kan kalau kita tingkatan tuh ada dasar, intermediate, high gitu loh. Kalau kita tuh nggak ada intermediate langsung high gitu. Jadi di 5 tuh sudah tinggi gitu kan, sudah level tinggi. Naik. Jadi Bahkan yang mudah dilewatin ya. ya, intermediate-nya dilewatin dari yang mudah langsung yang tinggi gitu ya. Aduh. Jadi wajar lah di semester itu karena itu sudah di tengah-tengah, kalian di tengah-tengah masa perkuliahan kalian. Jadi semakin tinggi, nanti sudah mulai tinggi. Semester 5 kan ketemu PP gitu kan. Nanti bikin program profesional yang bikin program mandiri sudah. Ketemu desain gitu. Karena selama kemarin kan 1, 2, 3 kan ngoding terus kan tiba-tiba disuruh bikin DFD, disuruh bikin YML gitu kan. Kok tiba-tiba berubah lah, biasanya ngoding kok disuruh gambar gitu kan. Padahal desain tuh ribet tuh menurut saya sih. Desain itu pusing tuh. Karena kita harus memahami pengguna kita, aktor kita kan tuh bukan pekerjaan yang mudah tuh. Memahami, kita kan bikin program buat kita gitu. Ternyata kita tuh harus juga bikin program buat orang lain. Nah, untuk memahami orang lain tuh ribet kan. Makanya mata kuliah kayak desain tuh susah tuh sebenarnya tuh. RPL apalagi ya, IMK itu kan. Itu mata kuliah menurut saya tuh itu malah susah tuh karena kita harus memahami orang tuh seperti apa. Memahami karakter orang yang akan menggunakan aplikasi kita. Nah itu ketemunya di semester 5 kalian sudah, maka akan terasa berat. Pemrogramannya juga kan semakin tinggi levelnya kan ya. Di semester 5 atau ketemu PP, habis itu KP, TA. Nah itu mulai beban-beban tekanan, oh bentar lagi TA gitu kan. Juga saya sudah mulai terpikir gitu, makanya terasa berat. Makanya tadi tipsnya kan mulailah mengerjakan TA itu dari PP gitu. Dari kan program profesional. Dan kalau saya sih mungkin tipsnya gitu aja sih, nasihatnya gitu ya. Oke Pak, tadi kebetulan ceritakan aja deh Pak kalau Bapak masih ingat saat Bapak semester 5 dulu pas S1 seperti kami nih. Apa sih yang Bapak rasakan itu? Semester 5 saya itu sama kayak kalian sudah mulai bikin program yang mandiri gitu ya. Program mandiri itu habis itu kerja praktek kan ketemu kliennya langsung tuh. Itu kan susah tuh, oleh biasanya kita kan selalu di kampus sendiri, itu ngerjain sendiri. Bikin aplikasi itu sudut pandangnya kita itu. Kan kalau sudut pandang kita bikinnya yang mudah. Kalau sudah sudut pandang orang tuh pasti beda. Pasti mereka pengen bikinnya yang rumit gitu. Aduh kok rumit lah yang mereka minta. Nah itu makanya di semester 5 tuh mulai berat karena praktek itu langsung ke orang beneran. Kalau semester 1, 2, 3, 4 kan ya terserah kita mau apa kan ya. Bikin programnya terserah kita aja atau terserah dosennya gitu. Nah sudah masuk 5 tuh kalau saya kuliah tuh praktek sudah. Kalau praktek ketemu orang tuh mintanya orang tuh macam-macam dong. Beda dengan kayak permintaan kita sendiri. Kalau kita kan otomatis bikin yang mudah kan. Kalau orang lain enggak. Itu. Terus sebenarnya sama sih. Terus semester 5 tuh sudah pemrograman 3, 4 gitu loh. Bisa multimedianya tuh 2, 3, jadi itu semakin tinggi. Jadi makanya tuh berat di semester 5. Makanya tadi lah mulailah pintar-pintar bagi waktu teman-teman, bagi waktu kerjakan tugas lebih cepat. Jangan lupa lah gelasnya tuh jangan cuma diisi ini, tapi ada hal lain, persahabatan, habis romance juga ada. Boleh lah itu. Nah itu tuh penting juga lah, jangan cuma ilmunya doang, tapi ada hal lain, relasi dengan orang juga tetap dijaga. Walaupun ya harus seimbang lah, harus seimbang. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir.
Kayaknya Lu terakhir terus tuh. Benar-benar mewakili penutupan ini Pak. Oke. Apa sih Pak, dari Bapak ini kan udah dosen S2, itu tuh dari semua banyak pengalaman ya Pak, apa sih yang benar-benar membuat titik balik, oh aku nih akan jadi orang yang seperti ini dan aku ingin orang hidupku tuh seperti ini, apa sih yang membuat titik balik tuh Pak? Ini agak inilah pertanyaan. Dulu sebenarnya saya tuh nggak mau jadi dosen dulu. Cita-cita saya tuh nggak jadi dosen karena pas saya lulus S1, malah saya tuh nggak pengen lanjut S2 dulu rencananya. S1 teman saya tuh ngajak ya kerja di Singapura gitu. Tapi di Batam dulu sebentar berapa bulan tryoutnya gitu ya. Baru habis itu ke Singapura. Gaji kan gede tuh. Waktu itu masalah oleh tergiur gaji kan di Singapura tuh di zaman itulah tahun 2005-an lah. Itu sekitar 25 apa 30 lah. Jadi 2 digit langsung sih. Benar-benar itu nominal seperti itu pada tahun tersebut. Nah, Itu udah nggak masuk akal sih Pak sejujurnya. Bahkan di angka 5 atau 4 juta sebenarnya sudah taraf bersyukur itu tuh. ya gitu. Terus mereka bilang kalau tinggal di Singapura tuh cuma di masa itu 6 sampai 10 tuh sudah jadi saya bisa nabung berapa tuh lah. Kalau 30-an lah masih bisa nabung 20-an lebih gitu. Tapi habis itu orang tua saya tuh bilang kamu lanjut S2 lah. Waduh ibu sudah ada jalan nih buat 2 dikit gitu. Jadi kan ada dilema kan, mengejar yang saya pengen atau ngikuti keinginan orang tua kan gitu kan dilemanya akhirnya. Ya, dilemanya gitu. Terus pilihan saya tuh akhirnya saya balik ke sekolah S2 waktu itu. Entah kenapa ya waktu itu mungkin kalau alasan saya itu mungkin agak religius ya, karena saya berdoa kan, karena saya beragama, jadi saya minta pertolongan Tuhan gitu ya. Saya harus ngapain nih gitu lah. Saya tuh berdoa, akhirnya saya ngambil keputusan saya ambil S2 sekolah, ikuti keinginan orang tua. Dan lanjut, habis itu tes dosen langsung dapat kan, saya ada ketemu berapa kali ikut tes, 4 kali saya nggak dapat gitu ya. Saya sekali itu langsung keterima gitu ya. Sekali itu langsung keterima. Jadi saya rasa oh inilah jalan yang mungkin yang harus saya ini. Terus selama perjalanan waktu kan akhirnya tuh saya ngumpul dari gaji dari apa. Ternyata jumlahnya 2 digit juga kok. Walaupun nggak sebanyak yang di Singapura. Jadi intinya itu kan bukan di mana kamu berada, tapi kamu tuh seperti apa ininya, membawa dirinya. Mau di Singapura, mau di Kalimantan, bisa aja dapat 2 digitnya. Jadi titik baliknya tadi kan, saat saya itu bingung apa sih yang saya pilih, saya tanya ke apa ya. Jadi gak apa-apa lah jadi religius gitu. Karena saya orangnya kan gitu, bingung mau nanya siapa lah. Itu kan pilihannya sulit tuh. Akhirnya saya tanya, saya berdoa tuh pilihannya suruh balik. Ternyata pilihan itu nggak salah. Jadi titik balik saya tuh di situ. Saya tanya ke yang Maha Kuasa itu, ternyata jawabannya tuh nggak mengecewakan saya. Jawabannya gitu. Nah gitu lah. Ini Menangis dikit aku. sedikit, iya. Aku mau terharu tapi kayaknya buat aku nggak boleh deh, jangan ditampilin. Nanti Amar cengeng gitu. Kalau terang-terang Sebenarnya tuh detailnya ada cerita tuh, tapi takutnya tuh ya saya pengen kan oleh spesifik agama tertentu kan, saya Kristen. Tapi gak apa-apa, jadi ceritanya pokoknya saya simpelkan seperti itu. Saya temukan jawaban, saya tuh harus berkorban gitu intinya tuh. Ternyata pengorbanan saya tuh dijawab dengan enggak membuat saya kecewa. Jadi intinya kan dimanapun kalian berada ya, kalianlah yang membawa diri kalian baik-baik. Mau di Singapura, mau di Kalimantan, bisa kalian dapat yang kalian pengen asal kalianlah yang berusaha. Kalau tadi saya nggak andalkan diri sendiri lah, saya juga andalkan yang lebih tinggi gitu. Nah, gitu. Itu ya teman-teman, seperti apa yang beliau bilang, khususnya ya mungkin laki-laki ya, kita harus ingat tuh banyak nih pikiran loh, pusing kayaknya kita mikirin hal-hal sekecil apapun kayaknya terlalu kita pikirkan ya. Tapi ya itu, kita jangan lupa tadi Bapak bilang Tuhan yang paling penting.
ada orang tua dulu mungkin paling dekat dan setelahnya Tuhan. Karena yaitu laki-laki kalau sudah di titik tertinggi atau terendah, pasti dia nggak mungkin sama teman-teman, pasti tetap sendirian ya, nggak mungkin ada yang menemani dia. Nah itu Betul. Lone wolf gile. Iya. Kelas banget. berat sekali. Tapi seorang penyendiri. dijawab dan diceritakan dengan begitu simpel dan kayaknya cukup detail juga itu Pak, walaupun simpel. Itu memang penggambaran sejujurnya itu. Coba ya nggak cuma laki-laki, cewek juga gitu, titik terendah tertinggi mereka. Ya mungkin ada yang mensupport, tapi ya itu kita akan mengalami kesendirian di masa-masa itu. Nah, saat kalian sendiri, siapa yang kalian andalkan? Yang tinggi dan diri kalian sendiri, maksudnya. That's right. Betul sekali. Benar. Siapa lagi? Oke, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya. Tapi tenang buat teman-teman, mungkin ini sesi bisa balik lagi. Tergantung feedback teman-teman ya, baik atau enggak nih sesi ini. Dan kalau bisa nanti lebih proper, kami usahakan ya teman-teman. Tahu-tahu podcast lanjut gitu. Ya itu, Tahu jadi segmen sendiri. Ramein nonton. tolong diramaikan ya. Tolong Pojok like, TI, Bang. Tolong pojok like, TI, Pojok TI. pojok TI. Siap. Nah itu, terima kasih Pak Deddy. Untuk Bapak Ibu dosen juga, beliau mewakili dengan begitu hebat. Saya cukup terkesima nih, teman-teman juga nih kayaknya. Kayaknya cukup satu dosen, tapi ini menggambarkan semua loh kalian. Betapa hebatnya kalian mengatur waktu kalian demi kami. Ya mungkin ada kan kayak gak ingat dengan kami atau apa, tapi tetap kami itu mahasiswaku. Kamu tanggung jawabku juga. Kamu peduli atau enggak itu memang kembali ke kamu. Tapi aku tetap yang menemanimu. Anggap aja aku anak kamu. Itu yang aku pahami alami. Ketemani kalian 7 tahun lah batasnya. Guys, Kalau bisa 5 tahun sih, 5 tahun lah. diusahakan 4 lah Pak. Diusahakan. Oh iya, Pak, boleh. Maksimalkan saja. Boleh kayak gitu, boleh itu 4 tahun boleh. Tapi paling maksimal 7 tahun kan. Jadi kami temani kalian 7 tahun lah paling lama. Jadi orang tua kalian di sini. Ya teman-teman, yang mau ngambil stok banyak kok, santai aja. Kita 200 ya? 200 ya? 2. Oke, 200 orang. Satu lah. 200. Oh, Alek mungkin mau mewakili kita ya, kata 22. 7 tahun, Lek. Enggak ada, enggak ada kayak teman-teman. Oke, balik lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Ya, mungkin yang menyaksikan ini nantinya, beliau telah mewakilkan dengan begitu baik apa yang kami tanyakan. Dan ini mungkin tersampaikan dengan betul-betul baik. Saya cukup tersentuh sih. Jujur aja saya cukup tersentuh. Dari awal kita mulai sampai ke penutupan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya Amar Filonga sebagai host izin pamit di acara ini. Kita ketemu lagi di Pojok TI bersama materi-materi yang menyenangkan berikutnya. Ciao.